Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk melanjutkan materi JST model McCulloch and Pitts. Nah, kalau kita berbicara McCulloch Pitts itu siapa sih sebenarnya dia? Kenapa namanya itu sangat erat ya kaitannya dengan jaringan saraf tiruan atau neural network. Ternyata dia merupakan orang pertama yang menemukan jaringan saraf tiruan. Nah, kolaborasi yang dilakukan antara McCulloch and Pitts ini yang bernama lengkap ya, Warren McCulloch sebagai ahli saraf dan kemudian Walter Pitts sebagai ahli logika menghasilkan jaringan saraf tiruan. Nah, kebayangkan kalau misalkan kalian bisa bayangkan itu ahli saraf begitu, ahli saraf dalam ini ya, bidang ini. Nah, kemudian yang sifatnya dinamis, karena saraf itu kan sifatnya dinamis. Nah, ketemu sama ahli logika. Nah, dimana kita tahu kalau ahli logika itu bilangannya adalah 0 dan 1, sementara ahli saraf itu dia bervariasi karena angka-angkanya itu dia numerik, tidak hanya 0 dan 1. Nah, kemudian berkombinasi, berkolaborasi, nah lahirlah jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian yang kedua memiliki karakteristik ya. Jadi McCulloch yang pertama ini, JST yang pertama, dia memiliki fungsi aktivasi threshold. Nah, gimana yang dimaksud fungsi aktivasi threshold? Kita lihat kembali ya, fungsi undak atau binar. Jadi di sini ada ambang batas theta atau threshold. Jadi kalau nilai x-nya itu lebih kecil dari theta, maka dia berlogika 0. Kalau lebih besar dari theta, maka dia berlogika 1. Berapa sih nilai theta? Nah, nilai theta inilah nanti akan ditentukan berdasarkan keluaran dari hasil net ya, dari jaringan saraf tiruan itu. Nah, kemudian yang kedua, semua bobot memiliki nilai yang sama. Jadi W itu weight ya, itu sama dengan W1 sama dengan W2 sama dengan bobot yang kita berikan pada jaringan saraf. Jadi nilai W1 harus sama dengan W2. Berikutnya, tiap neuron memiliki ambang batas threshold yang sama. Nah, ambang batasnya juga demikian. Misalkan tadi kita berikan theta itu sama dengan 2. Nah, berarti di sini theta pada logika 0 itu sama dengan theta pada logika 1. Yang berbeda kemudian adalah tandanya. Kalau misalkan pada logika 0 itu dia lebih kecil dari 2. Kalau pada logika 1 dia lebih besar atau sama dengan 2. Apa sih kelemahan McCulloch Pitts ini? Nah, sekilas ya, karena dia merupakan jaringan yang pertama, nah pasti masih ada atau masih banyak ya kekurangan-kekurangannya, karena kita tahu namanya suatu percobaan awal itu ya baru mengumpulkan energi untuk menemukan metode baru. Nah, pasti masih ada error-errornya, belum sempurna. Nah, di mana saja errornya itu? Di sini penentuan bobot secara analitik, trial and error dan manual. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan penentuan bobotnya itu secara analitik ya, menganalisis betul dari input sampai outputnya. Nah, di situ kita harus menggunakan namanya trial and error, uji coba untuk menemukannya, dan itu dikerjakan secara manual. Nah, situ kelemahannya. Nah, terus yang kedua, kemampuan merepresentasikan fungsi yang sederhana. Kemampuannya itu cuma untuk fungsi yang sederhana. Nah, kalau misalkan fungsi yang sulit, dia sudah tidak mampu ya melakukan representasi pada fungsi yang kompleks. Misalkan inputannya itu lebih dari 2 atau bukan merupakan bilangan binar ya. Nah, ini adalah arsitektur dari McCulloch Pitts. Input memiliki variabel x1 ya dengan x2. Kemudian di sini ada bobot W1, W2.
summing function. Jadi summing function ini merupakan hasil perkalian ya, perkalian antara X1 dengan W1 ditambah dengan X2 kali W2. Jadi merupakan fungsi penjumlahan. Nah, kemudian di sini juga ada activation function. Jadi fungsi aktivasi. Ya, jadi fungsi aktivasi inilah yang kemudian nanti memberikan ambang batas pada output dari jaringan saraf itu. Apakah dia nanti logikanya ke 0 ataukah logikanya ke 1. Bagaimana algoritma pelatihan Mikuloch Spitz? Yang pertama, inisialisasi bobot. Nah, ini yang penting ya. Jadi bobot awal itu sangat menentukan bagaimana kita melakukan perhitungan terhadap jaringan saraf tiruan. Harus ada bobot awal, karena kalau nggak ada ya nggak bisa dihitung ya. Makanya itu diberikan bobot awal, diberikan weight, misalkan W-nya sama dengan 0 ataukah W-nya sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, untuk setiap pasang input target maka dilakukan set aktivasi unit input. Jadi ditentukan bahwa yang mana yang merupakan inputnya, pasangannya berapa input ya, misalkan 2 input X1 X2. Kemudian pada output berapa outputnya, kalau mungkin cuma 1 berarti Y1 sama dengan T1. Nah, kalau mungkin ada 2 berarti Y2 sama dengan T berapa. Jadi setiap output itu memiliki target masing-masing ya. Kemudian bagi yang ketiga, net merupakan hasil penjumlahan antara input dengan bobot. Kalau misalkan di sini inputannya ada 2, berarti bobotnya juga ada 2, X1 kali W1 ditambah X2 dikali W2. Nah, kita masuk pada contoh C1, bagaimana kemudian kita membuat model neuron Mikuloch Spitz untuk mengenali pola fungsi logika AND dan OR sesuai tabel kebenaran yang diberikan. Jadi kalau kita berbicara tabel kebenaran, semuanya harus sudah ada ya di luar kepala kalian, karena kalian sudah mendapatkan materinya itu di mata kuliah matematika atau kalkulus, juga dari elektronika digital. Kita lihat inputan X1 X2, kemudian Y yang menjadi targetnya 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya ya. Jadi yang pertama tadi kita melakukan inisialisasi nilai bobot awal, di mana W sama dengan W1 sama dengan W2 sama dengan 1. Nah, terus yang kedua mencari nilai set aktivasi. Nah, aktivasi itu nanti diperkalikan. Nah, ini nih, kalau di sini kan tadi W1 sama dengan W2. Nah, kita masukkan nilai W ini ke perkalian antara nilai X dengan W, baru dijumlahkan ya. Kita lihat di sini X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Nah, di sini nilai X-nya ya, nilai kita tahu ini adalah nilai W ya, nilai W1 sama dengan W2, jadi sama-sama 1 ini semuanya. Nah, ini adalah W1 dengan W2, ini sama semuanya nilainya ya, 1. Nah, ini kan jadi mengacu ke sini. Nah, kemudian di sini X1. Nah, ini X1. Kemudian ini X2. Jadi X1 kali W1 tambah X2 kali W2 sama dengan 0. Nah, demikian juga untuk data yang kedua, X1 kali W1 tambah X2 dikali W2. Nah, sama dengan 1. Nah, di sini diperoleh net ini ya 0 1 1 2. Nah, kemudian gimana cara menyelesaikannya? Nah, setelah misalkan kita sampai di titik
kita sampai di titik ini ya, kita sudah memperoleh nilai net sama dengan 0, 1, 1, 2. Nah, berarti kita akan melakukan perbandingan. Ini kan tadi targetnya ya, 0001 ya, 0001. Nah, gimana caranya supaya nanti ini akan menyesuaikan. Nah, berarti kita harus mencari fungsi aktivasi. Tadi kita menggunakan threshold. Nah, di sini tadi jika X lebih kecil daripada theta. Nah, kita lihat di sini penyesuaian antara kolom net dengan kolom Y net. Kolom Y net ini. Nah, di sini 0 untuk output 0. Nah, ini 0, kemudian ini 1, 1. Nah, berarti kita mengambil ambang batas 2. Nah, kalau misalkan lebih kecil dari 2, ini kan lebih kecil dari 2 ya, 1 lebih kecil dari 2 ya, kemudian ini juga lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 2. Nah, berarti semua nilainya itu adalah 0. Nah, kemudian kalau lebih besar atau sama dengan 2, maka 1. Jadi sama kalau misalkan kita masukkan di sini F 0, nanti dapatnya misalkan ya 0. Nah, berarti untuk mendapatkan 0 ini nilai ini batasnya itu berapa ya. Nah, berarti F2 ya, kalau dia misalkan lebih kecil dari 2 berarti 0, lebih kecil dari 2 juga 1, lebih kecil dari 2. Nah, kemudian kalau ini X lebih besar sama dengan 2, itu berarti dia berlogika 1. Nah, jadi sudah diperoleh ya. Ternyata untuk ini dia bisa mengenali output ya dari logika N ini. Kemudian contoh yang kedua untuk logika OR, jadi sama ya alurnya tadi, hanya yang membedakan adalah kalau contoh yang pertama tadi itu logika N, kemudian di sini logika OR. Nah, di mana perbedaannya antara logika N dengan OR? Nah, di sini kan kalau 00 outputnya adalah 0, kalau 01 outputnya adalah 1, 1, kemudian 1, 1, 1. Nah, jadi intinya hanya satu yang memiliki masukan 0 dengan 2 input logika ya, yaitu pada logika input 0, 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Nah, berikutnya kita lihat dengan cara yang sama tadi, X1 kali W1 ya, di sini X1 kali W1 tambah X2 dikali W2 sama dengan 0. Kemudian X1 kali W1 tambah X2 dikali W2 sama dengan 1. Ini 0 tambah 1. Nah, demikian seterusnya. Di sini 1 tambah 0, 1. Kemudian 1 tambah 1. Nah, sama dengan 2. Nah, setelah itu kita cari lagi ya, dicari lagi nilai ambang batasnya ya, nilai ambang batasnya. Kita mengambil misalkan ambang batas 0 lebih besar dari, misalkan di sini lebih kecil dari 0. Nah, nilainya, nah di sini kan nggak ada lebih kecil dari 0, berarti kita ambil 1. Lebih kecil dari 1, kalau lebih kecil dari 1 dia 0. Ah, sudah benar. Kalau dia lebih kecil, kalau dia lebih besar dari 1, nah dia 1 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, itu. Nah, berarti kita mengambil batas 1. Nah, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita mencari angka ambang batas atau threshold yang masuk atau memenuhi ya, memenuhi logika ini. Kalau sudah terpenuhi 0110 sesuai dengan range dari fungsi aktivasi, maka berarti pemilihan ambang batas atau threshold
kita pada jaringan saraf neuron tersebut nanti berhasil ya mengenali output tersebut atau sama antara output dengan targetnya. Oke, demikian ya untuk McCulloch and Pitts. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan pada jaringan HEP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.